Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian-kajian ilmu qawaid, ilmu nahwu sharaf yang tujuannya adalah untuk menambah khazanah kekayaan ilmu bagi kita, untuk membaca kitab-kitab turas atau kitab-kitab dalam teks berbahasa Arab, atau kita sebut dengan kitab kuning atau kitab gundul. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi suatu nilai yang positif bagi kita bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat bagi kita dalam hal untuk menggali, membaca kitab-kitab turas ini. Salam berkembarkan salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak dan seringnya kita mengucapkan salawat buat Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar, para pemirsa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian ilmu nahwu dalam kitab Kawakibud Durriyah. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi kita mempelajari, memutola'ah perubahan bentuk akhir kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelum ini, pada pertemuan sebelum ini, kita sudah membahas masalah isim mausul, ya. Masalah isim mausul. Dan sekarang kita kembali melanjutkan materinya itu masalah al. Al itu alif dan lam. Disebut al atau alif dan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa ammal mu'rafu bil adati fahiyal mu'rafu bil alifi wal lami. Dan adapun yang mu'raf dengan adat, maka dianya dikenal dengan alif dan lam. Alif dan lam, ada alif lam atau disebut dengan al, ya, alif lam atau dibaca dengan al.
Kemudian para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan bil adati itu? Dengan adat itu, dan ada pun yang dimarifatkan dengan adat, ya. Dengan adat itu maksudnya apa? Al mufidu lit ta'rif, itu yang sudah memberikan pemahaman. Lit ta'rif dalam pengetahuan kita. Arti sudah paham dan sudah kita tidak meragukan lagi. Dengan adanya al itu atau alif lam itu, al mufid, al mufidatu li ta'rif, artinya kita sudah mengetahui makna daripada teks yang kita baca itu, ataupun tujuan atau maksud yang kita baca itu, kita sudah paham. Itu maksud dengan al alif lam ta'rif itu. Fahuwa al mu'rafu bil alif wal lam, maka dianya adalah yang ma'rifat dengan alif dan lam itu adalah karrijali, seperti rajulun. Karrijal, pada karrijal itu saudara sekalian ada al situ, ada alif lam. Wal ghulam, nah, wal ghulami, rijal itu kan laki-laki. Maaf, karrajuli, maaf, ini dalam bentuk mufrad, karrajuli, artinya ada alif lam di situ. Nah, itu menjelaskan ada laki-laki. Laki-laki ini masuk situ sudah pasti sudah jelas orangnya. Siapa dan siapa orangnya itu sudah pasti sudah jelas. Kenapa? Karena ada alif lam di situ, saudara. Jadi setiap ada alif lam, maka sudah pasti bahwa yang dimaksud itu sudah jelas. Dan tidak diragukan lagi apa yang dimaksud dengan makna teks atau makna tujuan kalimat itu, karena sudah alif lam. Alif lam itu namanya alif lam ma'rifah. Alif lam sudah dipahami maksud dan tujuan dalam dalam teks bahasa Arab yang kita pakai atau yang kita baca, saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku, para pencinta ilmu tata bahasa Arab, ilmu qawaid, dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ghulam itu budak, ada alif lam di situ. Maka siapa maksudnya itu jelas itu. Ya, sudah jelas ini maksud wal ghulam itu budak itu sudah pasti. Ya, siapa orangnya, budak yang mana? Budak yang mana? Budak ini banyak. Kalau gulamun tidak ada alif lam, ini kan umum, ini pembahasannya umum. Tapi karena ada alif lam di situ, maka sudah jelas maksud dan tujuannya siapa. Di budak yang mana, pasti sudah jelas budaknya sudah ada, sudah dipahami atau sudah diketahui oleh para pendengar atau lawan kita berbicara. Budak yang mana? Nah, gitu saudara sekalian. Wa ta'rifu bihima, dan ta'rif kedua, ma'rifat kedua itu huwa mazul khalil, ini adalah jalan yang mulia. Wal hamzatu indahu asliyah, dan hamzah yang di situlah hamzah asalnya, ya, hamzah asalnya, ya. Al wal karrijal, ar-rijal wal gulam. Nah. Kemudian saudara sekalian, para pemirsa, alif lam itu wahia kismani, ya, wahia kismani, dan alif lam itu ada dua bentuknya, ya, ada dua macam. Yang pertama namanya ahdiyah, ahdiyatun. Jadi ada nanti namanya alif lam ahdiyah. Yang kedua namanya jinsiyah, ada jinsiyatun, ada namanya alif lam ahdi, dan ada nanti namanya alif lam jinsiyah atau jenis. Nah, inilah nanti yang akan kita pisahkan, yang akan kita beda-bedakan dalam memahami, membaca kitab bahasa Arab ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena ini akan kita ketemukan nanti teks seperti ini dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan para hukama. Ini akan kita temukan nanti teks seperti ini. Maka perlu kita mengetahui ini alif lam apa namanya, nah, ini alif lam apa atau al apa. Nah, ini yang perlu sekali kita pahami. Maka al itu ada namanya ahdi dan ada nama jinsiyah. Ahdi itu apa? Sekalian, yaitu berbeda, memberikan apa? Pengertian tentang keadaan yang telah diketahui. Jadi perbuatan itu telah diketahui. Itu namanya ahdi.
perbuatan itu sudah kita ketahui dan kita sudah paham apa yang terjadi itu, apa yang dilaksanakan kita sudah paham, nama itu ahdiyah. Jadi berbeda memberikan peringatan tentang keadaan yang telah diketahui sebelumnya. Jadi sudah ketahui, sudah jelas itu. Nah, maka karena itu sudah diketahui saudara sekalian, maka itu nanti namanya alif lam ahdiyah atau alif lam ahdi, ya. Yang kedua jenis, jinsiyah. Apa jinsiyah itu saudara sekalian? Alif lam jinsiyah itu adalah alif lam yang menjelaskan tentang jenis, menunjukkan jenis. Menunjukkan jenis sesuatu, ya, sesuatu. Amma lil ahdi zikri wal ahdiyatu, dan adapun ahdiyah itu ada yang disebut dengan lagi ada pembagiannya, ini dibagi kepada 3, ya. Wal ahdiyatu itu imma lil ahdi lil zikri. Jadi ada ahdiyah itu untuk alif lam ahdi itu untuk li zikri, ada untuk li zihni, dan ada untuk lil huduri, ya. Untuk lil huduri. Jadi alif lam ahdiyah itu ada 2, ada 3, pembagian kepada 3. Ada alif lam lil ahdi zikri, ada untuk li zihni, dan ada untuk lil huduri. Jadi terbagi 3. Jadi ada ahdi zikri, ada ahdi zihni, dan ada ahdil huduri. Nah, itu pembagian daripada alif lam itu. Alif lam ahdiyah. Jadi alif lam ahdiyah terbagi kepada 3, ya, saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang dimaksud dengan ahdi li zikri ini? Di sini saya sudah menulis, ada menyimpulkan juga dari apa yang diambil dari kitab ini juga, saudara sekalian. Dikatakan adalah al-zikri itu adalah untuk memberikan peringatan yang tentang keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Itu menjelaskan tentang keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalimat itu sudah ada sebelumnya, itu sudah disebutkan. Jadi kedua itu hanya mengingatkan saja bahwa sebelum itu sudah ada kalimat yang sama dengan kalimat yang kedua itu, saudara. Sudah ada kalimat yang kedua itu sudah ada disebutkan pada kalimat yang pertama. Artinya sebelum kita menyebut kalimat kedua ini, sebelum sudah ada kalimat pertama yang teksnya sama seperti itu maknanya. Artinya zikri, mengingatkan. Nah, mengingatkan. Jadi disebut dengan memberikan faedah atau peringatan keadaan yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti dalam Al-Quran, dalam surah apa tadi? Dalam surah An-Nur, ya, surah An-Nur ayat 35 kalau silap, saudara sekalian. Wa fi zujajatin az-zujajatu. Wa fi zujajah az-zujajatu. Di dalam kaca itu ada kaca. Maka pada alif lam az-zujaja itu ada alif lam al di situ, ya. Wa fi zujajati az-zujajatu, ada alif lam. Maka alif lam pada az-zujajatu pada kalimat kedua itu bedanya untuk lizikri, mengingat, menyebutkan kalimat ini sudah ada sebelumnya kalimat yang sama. Itu wa fi zujajah, kaca. Kemudian diulang lagi az-zujajatu. Nah, itu. Berarti kalimat ini sudah ada sebelumnya, saudara sekalian, sudah ada sebelum itu, kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat yang kedua. Dan kalimat dengan teks yang sama. Teks yang sama. Ini dalam Al-Qur'an bisa kita tengok dalam surah An-Nur ayat 35 kalau saya tidak silap. Wa fi zujajati az-zujajah. Nah, ya. Di dalam kaca itu ada kaca. Coba kita lihat sini apa maksudnya, saudara sekalian. Isaratu ila zujaja itu isyaratnya kepada zujaja yang disebutkan, ya, yang telah disebutkan sebelumnya itu. Jadi isarahnya itu yang tunjukkan itu zujaja, dan az-zujaja itu kaca, dan kalimat az-zujaja sudah disebutkan sebelum. Ada alif lam itu. Wa fi zujajatin az-zujaja. Jadi az-zujaja ada alif lam di situ, maka itu bedanya untuk lizikri.
Para pendengar, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'rafnya ya. Wa i'rabuhu, dan i'rafnya adalah fi zujajatin jar dan majrur. Jar dan majrur. Kenapa jar majrur? Ada fi. Fi itu huruf jar. Fi itu huruf jar, dan tugas huruf jar itu adalah mengkasrokan akhir kalimat isim. Ingat, tugas huruf jar adalah mengkasrokan akhir kalimat isim. Fi zujajatin az-zujajah. Fi zujajatin itu jar majrur. Kenapa? Ada huruf jar di situ, ya, itu fi. Nah. Fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Jadi situ dia pada mahal rafa, khabar lil misbahun. Jadi ada kalimat sebelum itu ada nanti dia khabar, ya, khabar daripada al misbah. Jadi ada nanti fi zujajah az-zujajah itu ada nanti kalimat sebelum itu nanti khabar, ya, khabar. Muta'allaqun biwajibil hazbi taqdirihi kainun aw mustaqirrun. Dan muta'alaq dia dengan wajib dihazabkan. Apa? Dihazabkan di situ ada yang ditakdirkan kainun au mustaqirun. Kenapa? Karena di situ ada huruf huruf jar, ya. Jadi nanti harus ditakdirkan di situ kainun atau mustaqirun. Maka contohnya seperti kalimat itu fi zujajatin az-zujajah. Di dalam kaca itu kainun, ada sebuah kaca, ada kaca, ya. Nah. Kemudian para pemirsa, para pendengar dirahmati Subhanahu wa taala, az-zujajatu yang kedua itu muftada wa khabru jumlatan. Muftada dan khabarnya adalah jumlah. Ka'annaha kawakib. Ini dari jumlah lanjutan ayat setelahnya itu, maksudnya itu, ya. Lanjutan ayat sebelum itu. Jadi dia sebagai mubtada. Jadi ada nanti kalimat setelahnya itu. Nah, itu nanti kawakib. Nah, itu nanti itu sebagai jumlah itu nanti sebagai khabarnya. Nah, itu contoh yang pertama, saudara sekalian. Maka disebut namanya ahdiyah li zikri. Ahdiyah li zikri artinya ahdi li zikri itu menyebutkan kalimat yang kedua itu sudah disebutkan pada kalimat yang pertama. Berarti contoh tadi, ya. Kemudian para pendengar, para pemirsa, yang kedua namanya aulil ahdi zihni. Nah, jadi ada nanti namanya alilaf ahdi zihni. Zihin itu pemikiran. Artinya sudah termaklumkan dalam hati kita keadaan itu, sudah kita pahami. Dia maknanya zihin. Zihin itu kan pemikiran kita. Sudah paham kita maksudnya apa? Sudah paham kita zihni. Pemikiran kita tuh sudah maklum, hati kita sudah paham apa maksudnya. Sudah paham, itu namanya ahli zihni, hati, pemikiran kita. Maka contohnya saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar, contohnya adalah izhuma fil ghari. Itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 40. Izhuma fil ghari. Ketika keduanya itu dalam gua Hira. Fil ghari ada al di situ. Ada huruf lam, alif lam di situ. Nah, makna al di situ adalah saudara sekalian, maknanya adalah untuk lil ahdi zihni. Karena sudah paham di hati kita. Siapa masuk kubur orang berdua situ? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Waktu dia berada di Gua Hira. Mau hijrah ke Madinah. Jadi alif lam itu padanya li zihni. Karena udah paham itu siapa maksudnya. Nggak ragu lagi kita. Izhuma fil ghari. Tak kala ketika keduanya itu dalam Gua Hira. Dalam gua. Berarti maksudnya pada ghar itu, maksud berdua itu siapa? Jelas ini, zihin kita menjawab, hati kita menjawab bahwa ini maksud dengan dua di situ adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Maka alif lam di situ namanya alif lam li zihni.
Ya. Al-ilam di zihni. Kenapa? Karena menjelaskan pemahaman itu adalah pemahaman hati kita. Nah, di kita paham maksudnya. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah. Itu waktu Rasulullah berada di gua Sur ya, di gua Sur ketika Rasulullah SAW mau hijrah ya, atau mau hijrah ke kota Madinah. Nah, ditemani beliau oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi wahwa naqabu fi Jabal Sur. Nah, dan itu terjadi ini dalam gua Sur ya, dalam gua Sur. Itu sudah maklum. Wa kana zalika ma'luman, dan semua itu sudah kita maklumi. Sudah paham kita. Karena maksud di situ adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Yang dua orang itu siapa? Dan gua itu waktu hijrah itu yang berada di gua itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Nah, kita sudah paham. Artinya kita tidak meragukan lagi siapa yang dimaksud dua orang di situ, saudara sekalian. Nah, itu namanya alif lam lil ahdi zihni ya, zihni. Kemudian wa i'rabuhu, dan i'rafnya itu zaraf. Jadi iz itu menunjukkan zaraf. Zarful ya, zaraf. Kemudian dia adalah menjelaskan tentang zaraf zaman ya, atau masanya itu masa yang telah berlalu tapi untuk zaman, waktunya zaman. Jadi zaraf itu ada dua. Ada zorab makan dan ada zorab zaman. Kalau zorab makan itu tempat, menjelaskan tempat. Kalau zorab makan itu, kalau zorab zaman itu menjelaskan waktu, zaman, waktu. Sedangkan zorab makan menjelaskan tempat. Nah. Kemudian saudara sekalian, para pemirsa dirahmati subhanahu wa ta'ala, huma itu dhamir munfasil ya. Huma itu dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Nah, pada mahal rafa'. Kenapa? Dia sebagai mubtadah. Huma itu mubtadah. Dia adalah dhamir munfasil. Munfasil apa kemarin? Yang terpisah ya, yang terpisah fil ghari. Yang terpisah itu pada mahal rafa'. Pada mahal rafa', dan dia sebagai mubtadah. Mauqi'ul i'rabnya sebagai mubtadah. Fil ghari jar wa majrur. Fil ghari jar majrur muta'allaq bi kainin. Jadi situ ada takliknya itu, maknanya itu kainun. Nah, maka contohnya idhuma fil ghar, ketika keduanya itu fil ghari, dalam keadaan fil ghar, yaitu kainun, berada dalam ghar, gua. Jadi kedua itu berada dalam keadaan dalam gua, kainun ya, dalam gua. Jadi mutala dengan kainun fi mahalli raf'in, pada mahal rafa', dan dia sebagai khabar. Itu khabarnya dari mubtadanya huma. Huma itu mubtada, maka fil ghari itu dia sebagai khabar. Itu yang kedua saudara sekalian. Sebelum kita masuk ketiga, jangan lupa subscribe, like, and share. Insyaallah berfaedah, bermanfaat, dan mendapatkan kebaikan ya insyaallah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu saudara sekalian, silakan kita share, silakan kita berbagi-bagi, karena ilmu ini adalah untuk kebaikan kita sama-sama, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Like and share, subscribe, insyaallah berfaedah. Lanjut saudara sekalian. Kemudian yang ketiga adalah ahdiya lil ahdi huduri, atau ahdil hudur ya. Jadi menjelaskan keadaannya itu hudur
yang hadir. Atau alif lam itu maknanya menjelaskan tentang satu kehadiran. Kehadiran. Itu tentang keadaan yang hadir ketika berbicara. Jadi alif lam itu menjelaskan tentang hadir. Makna hadir itu apa? Orang yang berbicara itu menjelaskan bahwa pemahamannya tentang yang hadir ketika berbicara itu. Alif lam namanya al-huduri, ya. Karena hudur itu ada kata hadir, ya, hadir. Jadi nanti ada suatu kalimah yang kita bahas di situ saudara sekalian yang bisa kita terjemahkan nanti. Jadi yang ketiga itu adalah alif lam lil huduri. Nah, contohnya nahwu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yaumal. Al-yauma. Pada al itu ada al-yauma, ada alif lam. Maka alif lam itu maknanya lil hudur. Lil huduri, ya. Makna pada al-yauma itu ada al di situ. Nah, al situ maknanya lil huduri. Karena hudur itu artinya apa tadi? Yaitu tentang keadaan yang hadir ketika berbicara. Jadi keadaan yang hadir ketika berbicara itu siapa? Ya ada orang yang mengetahui. Al-yauma, pada suatu hari, akmaltu lakum dinakum, kami telah menyempurnakan, saya telah menyempurnakan bagimu dinakum, akan agamamu. Berarti yang hadir situ menjelaskan al-yauma itu huduri. Kenapa? Menjelaskan tentang keadaan yang hadir ketika berbicara itu. Di hari ini saya sudah menghadirkan, sudah menjelaskan, sudah menyampaikan Islam itu secara keseluruhan, secara sempurna. Makanya dalam ini Al-Quran ini surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sudah hadir, sudah sempurna, dan sudah selesai. Nah, inilah ayat terakhir yang Rasulullah SAW terima sebelum Rasulullah itu wafat. Maka alif lam pada al-yauma itu adalah alif lam ahdil huduri. Ahdil huduri. Kenapa dikatakan ahdil huduri? Karena menjelaskan di situ tentang keadaan yang hadir ketika berbicara itu. Jadi menjelaskan tentang hadir ya ketika berbicara itu. Kemudian yang kedua namanya al-jinsiyah, ya, alif lam jinsiyah. Yang kedua namanya alif lam jinsiyah. Jadi ada yang pertama alif lam ahdiyah, yang kedua namanya alif lam jinsiyah. Jadi terbagi dua juga alif lam ini. Nah, jinsiyah ini saudara sekalian ada namanya amma ta'riful mahiyah. Nanti terbagi tiga juga saudara sekalian, juga terbagi tiga ya. Ada nanti namanya al-jinsiyah al-mahiyah, ada nanti namanya al-jinsiyah istiqraq al-afrad, ada nanti namanya al-istiqraq khasa'isul afrad. Jadi ada tiga juga ya, alif lam jinsiyah itu pembagiannya. Ada namanya jinsiyah al-mahiyah, ada namanya jinsiyah istiqraq al-afrad, ada nanti namanya al-jinsiyah al-istiqraq khasa'isul afrad. Nah, ini tiga. Sekarang kita bahas dulu yang pertama saudara sekalian. Yang pertama adalah adapun ta'rif al-mahiyah. Mahiyah itu apa artinya? Ini menjelaskan tentang hakikat ya, hakikat. Nah, hakikat. Jadi mahiyah itu mereka tentang hakikat. Alif lam itu berbeda, al-mahiyah. Al-mahiyah itu artinya hakikat. Kalau jinsiyah itu jenis. Jadi jenis daripada hakikat itu apa gitu loh. Ya. Jenis daripada hakikat itu adalah apa? Nah, ini yang dimaksud dengan alif lam jinsiyah yang mahiyah, yang mahiyah. Contohnya waja'alna minal ma'i. Waja'alna minal ma'i kullu hayyin kullu syai'in hayyun. Ya. Ini contoh pada minal ma'i itu ada alif lam al. Ada alif lam di situ.
alif lam di situ membedakan adalah untuk menjelaskan tentang al-mahiyah atau menjelaskan tentang hakikat. Ya. Alif lam di situ menjelaskan tentang hakikat. Hakikat apa maksudnya jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar? Yaitu Allah menjadikan waja'alna, dan kami telah menjadikan minal ma'i, setiap air itu kullu syai'in hayyun. Allah menjadikan dari air itu seluruh sesuatu itu hayyun, hidup. Jadi penyebab segala sesuatu itu adalah hakikatnya disebabkan oleh air. Hidupnya manusia, hakikatnya oleh air. Hidupnya tanaman, hakikatnya oleh air. Hidupnya tumbuh-tumbuhan, binatang, hakikatnya dengan air. Maka alif lam pada al pada kalimat al-mal, al-ma'i itu adalah alif lam jinsiyah al-mahiyah. Jadi alif lam jinsiyah al-mahiyah. Jadi menjelaskan tentang hakikatnya. Saudara-saudaraku para pemirsa, kemudian coba kita tengok ai waja'alna minal hakikatil ma'i, artinya kami menjadikan dari hakikat. Dari hakikat itu, dari hakikat sesuatu itu untuk dia hidup adalah disebabkan oleh al-ma', air. Jadi air itulah penyebabnya sesuatu itu bisa hidup. Manusia bisa hidup disebabkan oleh air, kemudian tanaman-tanaman bisa hidup disebabkan oleh air juga. Apalagi binatang hewan hidup juga disebabkan oleh air. Maka saudara sekalian, di situ alif lam membedakan untuk al-mahiyah, ya, jinsi al-mahiyah. Di alif lam jinsiyah al-mahiyah. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, alif lam jinsi yang kedua yaitu lil istiqra al afrad, lil istiqraqil afrad, ya, istiqraq lil afrad. Ini menghabiskan semua jenis individunya, menjelaskan atau menghabiskan semua jenis individu. Semua individu yang disebut itu semua kena semuanya, menghabiskan. Apa contohnya sekalian? Ini contohnya, kita ambil contoh. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Pada kalimat al-insan itu ada alif lam. Alif lam di situ bedanya adalah al-istiqra' al-afrad. Arti menghabisi semua jenis. Menghabisi semua jenis. Allah menjadikan manusia dalam dha'ifah. Apa itu dha'ifah itu? Lemah. Di semua manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada yang langsung kuat, tidak ada. Walaupun dia sekarang kekar, kuat dia sekarang, badannya kekar, badannya bagus, tinggi, sebagainya. Tapi dulu waktu diciptakan semuanya dha'ifah, sama semuanya. Lemah semuanya. Tidak ada satupun manusia Allah jadikan dalam keadaan langsung kuat, saya tidak ada. Tapi semua yang Allah jadikan dalam keadaan dha'ifah. Maka dalam kalimat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu Allah jadikan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Maka jenis itu adalah lemah, dha'ifan. Min jinsi dha'ifan, maka dimaksud itu adalah khuliqa itu dijadikan dalam setiap seorang itu dalam bentuk, dalam jenis dalam keadaan dha'if, lemah. Jadi alif lam pada al itu membedakan adalah alif lam alif lam al-istiqra' lil afrad, al-istiqraq lil afrad, ya, itu menghabisi semua jenis. Berarti semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan lemah. Jadi tidak ada yang kuat langsung, tidak ada, saudara sekalian. Wa i'rabuhu, de i'rafnya khuliqatu fi'il madhi. Khuliqatu fi'il madhi. Kemudian bentuk sigatnya itu khuliqa itu fi'il madhi yang bina bagi maf'ul, bukan khuliqa, ya, yang berubah bentuk sigatnya. Al insan tu naib fa'il, dhaifatu hal. Jadi khuliqal insan asalnya mungkin dulu asalnya khalaqallahul insana, khalaqallahul insana dhaifah. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan manusia.
Tapi sekarang dalam bentuk fi'il madhi bina bagi majhul ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah manusia itu dijadikan manusia itu dha'ifan, dalam keadaan lemah. Jadi dha'if itu hal ya, sebagai hal dalam keadaan lemah. Hal itu hukumnya mansub karena salah satu isim mansub itu adalah hal. Kemudian yang ketiga lagi. Yang ketiga adalah jinsiyah yang ketiga yaitu al-istiqraq khasaisil afrad. Al-istiqraq khasaisil afrad. Jadi kembali kita ulang. Yang pertama tadi jinsiyah al-mahiyah, menjelaskan hakikat. Yang kedua al-istiqraq lil afrad, itu menghabisi semua jenis. Yang ketiga adalah al-istiqraq khasaisul afrad, itu menghabisi khusus ya jenis tertentu atau khusus individu tertentu. Berarti tidak semuanya habis, tapi ada tertentu saja ya, tertentu. Nah, itu contoh. Apa contohnya? Contohnya antar rajulu ilman. Nah, ini contohnya. Kamu seorang laki-laki yang punya ilmu pengetahuan. Jadi ar-rajulu di situ, ar-rajulu ada alif lam. Nah, alif lam pada ar-rajulu saudara sekalian itu membedakan adalah al-istiqra' khasaisul afrad. Kenapa? Karena di situ menjelaskan hanya khusus untuk laki-laki yang punya ilmu saja. Nah, antar rajulu ilman. Kamu adalah seorang laki-laki yang mengetahui atau yang punya ilmu pengetahuan atau yang berpengetahuan. Jadi kalau tidak laki-laki ilmu pengetahuan berarti tidak masuk. Berarti tidak dimasukkan. Jadi maksudnya apa? Alif lam ini hanya mengkhususkan bagi laki-laki yang mengetahui. Jadi kalau tidak mengetahui tidak masuk. Di mana kita mendapatkan makna di situ bahwa laki-laki mengetahui? Karena ada lafaz ilman. Lafaz ilman itulah yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah laki-laki yang mengetahui atau punya ilmu pengetahuan. Di al pada kalimat ar-rajulu itu membedakan adalah untuk al-istiqra' khasaisil afrad. Baik saudara sekalian, ai anta artinya kamu, kullu rajulin, setiap laki-laki mengetahui ilman, punya ilmu pengetahuan. Maka bimakna dengan makna itu annaka, bahwa sungguhnya kamu mengumpulkan. Itu yang membedakan itu apa? Laki-laki di situ, laki-laki yang tidak punya ilmu pengetahuan. Maka di sini kenapa ada khususnya? Karena dimaksudkan di situ ar-rajul di situ adalah laki-laki yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi al di situ membedakan untuk menjelaskan tentang laki-laki, khusus itu laki-laki yang punya ilmu pengetahuan saja. Yang tidak berarti tidak masuk. Nah, itulah maksud daripada al-istiqra' khasaisil afrad ini saudara sekalian. Makanya insyaallah kalau ini kita pahami dengan baik, insyaallah maka kita akan mendapatkan ilmu yang kita harapkan di situ. Kemudian ada juga menukar lam kepada al. Lam itu lam ada juga ditukar kepada alif lam berupa mim. Nah, pada beberapa lugat ya, dalam beberapa bahasa. Nah, ditukar juga lam al itu, lam al ma'rifah itu kepada mim dalam beberapa bahasa. Nah, seperti umpamanya pada contoh apa nih contohnya? Umpamanya ini alif lam itu seolah-olah tidak terbaca di situ ya, tidak terbaca, tapi dia ada alif lam itu, tapi seolah-olah tidak terbaca atau tidak dengar bunyi alif lam itu ya. Seperti umpamanya minas samsi ya, minas samsi. Nah, itu alif lamnya ada tapi tidak terbaca ya, tidak terdengar. Tapi alif lamnya ada di situ saudara sekalian. Nah, ini ada contoh-contoh itu dalam kitab atau di dalam teks-teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditukar
Alif lam itu kan berbunyi, ada yang berbunyi mim ya dalam lughat al-himar ya, dalam mim. Kemudian faslun wa ammal mudhaf ila wahidin min hazil khamsah. Menjelaskan adapun mudhaf ya yang kepada salah satu min hazil khamsah, kepada salah satu yang 5. Tadi dulu kita bahas ada isim ma'rifah, bahwa isim ma'rifah itu salah satunya adalah jadi diidofakan kepada salah satu yang di atas. Berarti ada 5 yang di atas yang diidofakan ke situ, yang dimudhafkan. Idhofah itu apa? Yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Satu mudhaf, yang kedua namanya mudhafun ilaih. Kalimat pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhafun ilaih. Contoh, ghulami. Ghulami itu ini mudhaf ilaih. Idhofah itu. Ghulamaka, ghulamuhu. Itu contoh idhofah. Ghulam itu mudhaf, ya di situ mudhafun ilaih. Ghulamaka, kemudian ghulamaka, ghulama itu mudhaf, kaf itu mudhaf ilaih. Ghulamuhu sama, itu juga mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh ghulami, ghulami wa ghulamaka wa ghulamuhu. Ghulami itu jumlah idhafah. Ya, jumlah idhafah. Jumlah idhafah itu apa? Idhafat itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Satu mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Nah, maka contoh ghulami itu mudhaf, ya mutakallim itu mudhafun ilaih. Kemudian ghulamaka sama, ghulamaka itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Ghulamuhu itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, itu namanya yang dimudhafkan kepada salah satu di atas, satu kepada yang 5 di atas ya. Wa ammal mudhaf ila wahidin min hazil khamsah, dan adapun mudhaf kepada salah satu yang 5 di atas. Kemudian saudara sekalian, wa ghulamu zaidin. Wa ghulamu zaidin. Ghulam zaidin. Ghulam itu mudhaf, zaid itu mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya adalah majrur atau dikasrokan. Wa ghulamu zaidin. Zaid, ghulam itu artinya budak, zaid budak zaid, atau zaid itu nama orang ya, nama seorang laki-laki. Budak dari zaid. Kemudian wa ghulamu haza. Wa ghulamu haza. Ini maaf sebelumnya, wa ghulamu zaidin. Zaidun itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah alam, yang alamnya ya. Isim ma'rifah yang alam karena nama orang. Ya, alam karena itu nama orang. Dulu kita bahas juga namanya alam sosial ya, sosiun, nama orang. Zaid itu nama orang. Jadi setiap nama orang, setiap nama kota, setiap nama daerah itu isim alam, menjelaskan tentang sesuatu atau tentang seorang yang sudah diketahui. Nama kampung, nama kota, nama orang. Itu namanya ma'rifah dengan alam. Wa ghulamu haza, ghulam haza, budak ini ya. Budak ini, haza itu adalah isim isarah. Mudhafnya ghulam, haza itu mudhaf ilaih. Jadi ini budak ini, budak ini. Maka mudhaf ilaih di situ adalah haza, dan dia adalah isim isarah. Haza ini dulu pedanya isim isarah untuk yang qarib atau untuk yang dekat ya. Nah, mudhaf ilaihnya adalah haza, sedangkan mudhafnya adalah ghulam ya, budak. Kemudian lagi saudara sekalian, contoh lain daripada haza bisa umpamanya kita buat ghulamu zalika. Ghulamu zalika, budak itu. Dia yang jauh juga. Karena zalika itu dalam bentuk maknanya ba'id ya, ba'id atau tunjukannya untuk yang jauh. Dulu sudah kita bahas pembahasan isim isyarah sebelum ini saudara sekalian. Kemudian lagi wa ghulamul lazi, wa ghulamul lazi. Wa ghulamul lazi. Ghulam
Allazi itu isim mausul. Allazi isim mausul. Ghulam itu mudhaf, allazi mudhaf ilaih. Ghulam itu mudhaf, allazi mudhaf ilaih. Wa ghulamun wa ghulamul ladzi. Budak yang, berarti seseorang. Yang itu siapa maksudnya? Berarti ada seseorang di situ. Ya. Allazi itu isim mausul, ya, isim mausul yang kita bahas sebelum ini juga dulu. Ada isim mausul khas, ada yang mustarak, ya. Yang khas itu kemarin yang kita ada allazi, allati, allatani, allazina. Itu yang disebut kepada khas. Yang mustarak itu kemudian ada waw, ada ma, ada man, ya. Ada wa juga, ada za. Itu yang itu kepada, maksud bukan wa tapi za, itu nanti yang mustarak, ya. Yang mana isim mausul itu adalah isim yang menghendaki silat dan a'id, isim yang membutuhkan silat dan a'id. Kemudian contoh lagi saudara sekalian, contoh selanjutnya adalah qama abuhu. Qama abuhu. Telah berdiri bapaknya. Qama abuhu, telah berdiri bapaknya. Berarti abuhu itu adalah isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Abu itu mudhaf, hu itu mudhaf ilaih. Wa ghulamur rajuli. Wa ghulamur rajuli. Ghulam itu mudhaf dan ar-rajul itu mudhaf ilaih. Ada al di situ, ya. Inilah saudara sekalian isim yang dimudhafkan kepada 5 yang di atas itu. Itu aja mungkin yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan sesi selanjutnya dengan materi kelanjutan dari kitab Kawakib kita ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.